Baiklah anak-anakku kelas 5 yang kami banggakan, kelas 5 yang kami cintai. Sore ini kita ketemu lagi dengan saya, guru kalian semua, Mr. Muntaha. Guru bahasa Inggris profesional yang mengajarkan kalian di kelas maupun di bimbel seperti ini. Sekarang kita adalah bimbel, bimbingan belajar bahasa Inggris di luar jam pelajaran. Materinya kita ambilkan dari modul yang kita pelajari di kelas, yaitu materi bahas tentang fungsi anggota badan. Sebenarnya bahasan fungsi anggota badan ini adalah lebih kental, lebih dekat dengan pelajaran IPA ya, bukan bahasa Inggris. Tetapi di sini masih dibahas juga dalam bahasa Inggris. Nanti poin utamanya adalah vocab-vocabnya dan struktur kalimatnya. Ini yang perlu kita pahami dalam konteks belajar bahasa Inggris. Namun materinya tetap sama, yaitu membahas fungsi anggota badan. Bahwa anggota badan dalam bahasa Inggris sejatinya ya banyaklah, mulai dari rambut sampai dengan ujung kaki. Entah Pak Guru sampean ini hafal apa enggak anggota badan ya, misalnya hair, rambut sampai dengan leg, kaki, satu demi satu harus banyak hafal itu. Nah, kita ambil 2 saja di sini, anggota badan 2. Nanti kita buat praktek ya, kita buat contoh, yaitu mata dan mulut. Anggota badan kita ambil 2, kita peragakan dalam kalimat, yaitu mata dan mulut. Kita cari fungsi daripada anggota badan tersebut, apa fungsinya mata, pun apa pula fungsinya mulut. Karena kita ini belajar bahasa Inggris, maka tentu kita harus bisa menulis anggota badan tersebut, juga bisa mengucapkannya. Kebetulan ini yang ditulis Pak Guru nomor 1 adalah EY. Kalau dituliskan EY tulisannya, tapi membacanya bukan EY. EY dibaca AI. Loh, berarti beda kan? Antara tulisan dan bacaan beda. Bagaimana kita itu nanti bisa membacanya dengan benar? Jawabannya adalah karena banyak latihan, karena punya jam terbang, karena proses belajarnya berkali-kali. Itu yang menentukan, oh ini bacaannya AI. Nah kalau nggak ada proses seperti Brian, nggak pernah masuk, melihat tidak, mendengar tidak, dari mana dia bisa tahu akan hal tersebut? Tentu tidak tahu-menahu. Bagi kalian yang sudah mengikuti bimbel ini, diharapkan bisa paham. Ditulis EY, dibaca AI. Mata, artinya mata. Cuman mata ini masih 1. Ini benda yang berupa mata, jumlahnya 1. Jika dijamakkan, tinggal menambah S. Kalau ada tambahan S, berarti matanya itu 2. Ais menjadi bacaan ais. Mata berapa? 2. Ai, mata 1, ais, matanya 2. Jamak. Lalu yang kedua, mouth. Artinya mulut. Mulut kalau diucapkan bahasa Inggris, mouth, mulut. Kalau dijamakkan tinggal ditambah S menjadi mouth. Nah, begini cara menjamakan dalam bahasa Inggris adalah dengan menambahkan huruf S di akhir kata benda yang bersangkutan. Lanjut. Dari eyes dan kemudian mouth, ini kita buat dalam kalimat nominal dan kalimat verbal. Barangkali anak-anak baru kali ini ya mendengar istilah kalimat nominal ataupun kalimat verbal. Kalau di dalam dunia bahasa Arab atau pelajaran nahwu itu ada istilah jumlah ismiyah, ada istilah jumlah fi'liyah. Ternyata dalam bahasa Inggris juga ada istilah itu, hanya beda nama. Kalau dalam bahasa Arab jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau dalam bahasa Inggris kalimat nominal dan kalimat verbal.
Apa itu kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang setelah subjek diikuti verb to be. Setelah subjek diikuti kata kerja to be. Misalnya, the eyes, mata itu, are, adalah digunakan for seeing, untuk melihat. The eyes are for seeing. Mata itu difungsikan. Mata itu digunakan untuk melihat. Mata adalah untuk melihat. Jadi fungsinya mata adalah untuk melihat. Nah, kalau kita amati struktur kalimatnya, the eyes ini namanya subjek. Setelah subjek, are. Are ini namanya verb to be. Verb to be itu hanya 3 loh. Ada am, ada is, ada are. Verb to be are ini digunakan apabila subjeknya jamak. Karena the eyes ini subjek berupa jamak, maka verb to be-nya harus seimbang, harus sesuai, yaitu jamak pula, are. Sehingga tidak boleh the eyes is, salah. The eyes am, salah. Yang betul, the eyes are for seeing. Mata itu digunakan untuk melihat. Ini kalimat nominal. Jadi subjeknya adalah the eyes. Nah, setelah subjek, ini verb to be. Ini kalimat nominal. Sekarang kalimat verbal. Apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal adalah kalimat yang setelah subjek bukan verb to be, tetapi verb biasa, kata kerja biasa, kata kerja aktivitas yang sehari-hari. Misal, we use the eyes for seeing. We, kami use, menggunakan the eyes, mata, for seeing, untuk melihat. Kami menggunakan mata untuk melihat. Kalimat ini namanya kalimat verbal. Kenapa? Karena setelah subjek we di sini diikuti oleh verb atau kata kerja. Itulah verbal. Jadi bedanya kalimat verbal dan kalimat nominal adalah pada predikatnya. Jika predikatnya itu berupa verb to be, oh nominal. Jika predikat itu verb biasa, bukan verb to be, oh berarti verbal. Nah, bagi kalian yang ingin belajar bahasa Inggris secara serius, harus paham ini. Yang nomor 2, fungsi mulut. The mouth, mulut, is, adalah digunakan for speaking, untuk berbicara. Mulut difungsikan, mulut digunakan untuk berbicara. Oh, jadi fungsi mulut adalah untuk berbicara. Kita analisis struktur kalimatnya. The mouth ini kalimat nominal. Taunya dari mana? Taunya dari verb to be setelah subjek, verb to be is. Kita bandingkan. Kalau nomor 1 setelah subjek adalah verb to be are, jamak. Yang nomor 2, the mouth, ini subjek. Setelah subjek ini diikuti verb to be, tapi to be yang tunggal, to be yang tidak jamak. Is, the mouth is. Kenapa to be-nya kok tunggal, kok tidak jamak seperti nomor 1? Karena subjeknya adalah subjek tunggal, sehingga verb to be-nya harus ikut tunggal pula, sehingga menjadi the mouth is. Umpama the mouth are, salah. The mouth am, salah. Yang betul the mouth is for speaking. Mulut digunakan untuk berbicara. Ini yang penjelasan nominal. Sekarang yang verbal, we use the mouth for speaking. Kami menggunakan mulut untuk berbicara. Ini adalah kalimat verbal. Taunya dari mana? Taunya adalah dari predikat use. Setelah subjek we, kata kerjanya di sini bukan verb to be, tapi verb selain to be, verb biasa. Use yang artinya menggunakan. Lalu kemudian anak-anak, kalimat ini kalau kita jadikan menjadi kalimat tanya, misal kita itu mau tanya, apa sih fungsinya mata? Bagaimana cara membuat kalimatnya?
cara membuat kalimatnya adalah yang kita tanyakan di sini kan melihat ya. Maka yang kita tanyakan itu tidak kita tulis, tapi kita ganti dengan kata tanya. Kita ganti dengan kata tanya. Dalam hal ini adalah what. What ini kata tanya. Harus kita taruh di awal kalimat. Tidak boleh di tengah ataupun di akhir. What pasti di awal kalimat. What artinya apa? Setelah what, lalu to be-nya ini ditarik di depan menjadi what are. Lalu subjek the eyes mengikuti. What are the eyes for? Ditulis kembali. Nah, siang ini yang ditanyakan. Sehingga menjadi what are the eyes for? Mata itu digunakan untuk apa? Jawabnya seeing, for seeing, untuk melihat. Kemudian kalau kalimat itu berupa verbal, cara menanyakannya setelah kata tanya what, itu tidak dengan to be are, tetapi dengan kata bantu do. Sehingga menjadi what do. Nah, what do. Kemudian subjek dan kata kerjanya ditulis kembali. Menjadi what do we use for speaking? What do we use for speaking? Apa yang kita gunakan untuk berbicara? Kita berbicara menggunakan apa? Jawabnya the eyes. Jawabnya menggunakan mata. Jadi dalam hal ini yang ditanyakan adalah mata. Yang nomor 2, sama. Caranya sama, hanya berbeda. Ini to be jamak, yang ini to be tunggal. Kita baca. What is the mouth for? Mulut digunakan untuk apa? Jawabnya ya for speaking, untuk berbicara. Cara membuat kalimat ini adalah yang ditanyakan, speaking yang ditanyakan tidak ditulis, semuanya ditulis, hanya polanya harus dimulai dengan what, lalu to be. Ditarik ke depan menjadi what is, lalu mouth. Ditulis kembali jadi what is the mouth for? Ini yang ditanyakan tidak ditulis. Menjadi what is the mouth for? Mulut itu digunakan untuk apa? Ini cara bikin pertanyaan pada kalimat nominal. Lalu kemudian untuk bikin kalimat tanya dari kalimat verbal, caranya bedanya adalah setelah what kemudian to be is, ini berlaku nominal. Kalau verbal setelah what tidak boleh verb to be, harus kata bantu do atau does. What do? Nah, karena subjeknya we. Kalau subjeknya he, she, it, what does? Karena subjeknya ini orang pertama jamak, yaitu we atau they atau you, itu menggunakan kata bantu do. What do we use for speaking? Kita menggunakan apa untuk berbicara? Ya jawabnya ya for speaking, untuk menggunakan the mouth, untuk mulut. Jadi penjelasan Pak Guru yang seperti ini, Pak Guru membayangkan bahwa Saman itu adalah bingung, gak mudeng, gak paham, walaupun digambarkan seperti ini. Mengapa? Ya karena dasarnya belum kuat. Bisa dibayangkan, sejak lahir di dunia sampai kelas 5 seperti ini, baru pertama kali ini mendengar ilmu seperti ini. Nah karena ini materi kelas 5, paham ataupun tidak, ya guru berkewajiban untuk menjelaskan. Adapun kalau Saman itu ingin paham yang sejati, paham yang sebenarnya, maka prosesnya tidak cukup belajar seperti di sini, tetapi harus banyak waktu, harus banyak guru, harus banyak lembaga kursus yang diikuti, dan dengan cara itulah lama-lama akan menjadi paham secara alamiah. Tapi setidaknya, walaupun saya tidak paham, sudah pernah mendengar penjelasan seperti ini. Oke, semoga bermanfaat, dan sekali lagi bahasa Inggris butuh jam terbang. Tidak bisa seminggu 2 kali, nggak bisa. Harus banyak proses, banyak latihan, baru bisa oke. Kalau enggak ya sekedar formalitas saja. Saya pikir cukup. Wassalam dari saya,
Mister Munta. Oke.